Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ezi Rido, ya kan. Kita akan sharing di sini bagaimana sih Kang caranya nyari tempat maklon atau tempat konveksi yang bagus, ya kan, kualitasnya bagus juga harganya murah. Hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk kita ketahui ya. Pertama yang perlu Anda perhatikan adalah kebutuhan Anda, kemudian tujuan Anda. Ya. Tujuan Anda itu membuat apa? Aku mau membuat jin, aku mau membuat gamis, aku mau membuat kulot, aku mau membuat pakaian anak. Itu pertama kan harus Anda tentukan dulu. Kemudian kebutuhan Anda mau skalanya seperti apa, banyaknya seperti apa. Apakah Anda sebelumnya sudah berjalan, ya kan? Kemudian mau scale up, mau perbanyak lagi, mau buat produksi sendiri, mau maklon ke tempat orang, ya kan? Atau Anda baru pemula, itu kan harus Anda perhatikan, ya kan? Perhatikan tujuan Anda itu nanti pertama membuatnya itu apa, nesnya apa, temanya apa, kedua kebutuhan Anda nanti berapa banyak, ya kan, kebutuhannya berapa banyak, kemudian bahannya itu nanti seperti apa, itu nanti pertama tiga hal ini Anda perhatikan, ya kan. Kemudian caranya untuk nyari konveksi yang bagus gimana, ya kan, riset pasar untuk konveksi yang bagus dari mana. Yang pertama itu coba cari dari rekomendasi, ya, rekomendasi teman, saudara, rekomendasi orang-orang yang Anda percaya, intinya di situ. Kemudian Anda bisa mencari di pameran-pameran atau show-show, kadang kan banyak tuh untuk konveksi-konveksi, untuk pameran apa namanya fashion, ya kan. Atau Anda bisa mencarinya secara online, ya kan. Secara online kalau tertipu gimana? Semuanya sudah saya terangkan itu ya di pakaian dari nol.com itu, cara nyari konveksi bagaimana, cari yang murah gimana, dari harga 2.000 sampai 9.000, 10.000, buat kami 10.000 itu di mana, di sana sudah saya terangkan. Mungkin bisa Anda cek kembali. Ya kan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu Anda perhatikan itu adalah Anda cek ketika Anda sudah mendapatkan konveksi. Pertama, cek portofolionya. Portofolionya konveksi tersebut itu bagaimana, ya kan? Kemudian certified atau enggak, dia punya sertifikat atau tidak, ya kan? Kalau masih belum punya, ya kan, coba cek dari klien-kliennya yang lain. Kalau dia punya Google Map, coba lihat bintangnya, reviewnya bagaimana, bagus atau tidak, itu kan bisa Anda cek seperti itu. Kemudian yang keempat, apa yang perlu dicek? Yang keempat yang perlu Anda cek adalah kapasitas dan infrastrukturnya, ya kan. Kapasitas dan infrastrukturnya. Anda ke sana, coba Anda cek alatnya udah modern belum, maksudnya alatnya sudah lengkap belum, ya kan. Kebersihannya bagaimana, tim kicinya bagaimana, tim pemotongnya bagaimana, ya kan. Kemudian lokasinya itu di mana, dan teknologi apa saja yang mungkin sudah dia gunakan, ya kan, potongnya udah pakai mesin atau masih manual, dan lain sebagainya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 yang perlu Anda perhatikan, tinjau kualitas dan kontrol produksinya, ya kan. Kualitasnya itu bagaimana dan kontrol produksinya itu bagaimana, itu sangat Anda perlu perhatikan ketika Anda mau bekerja sama dengan konveksi yang baru yang inginnya mendapatkan konveksi yang bagus, ya kan. Anda bisa dengan cara meminta sampel produk, ya kan. Ada sampel barang jadi dari mereka, bisa paling cepat itu Anda minta dikirimkan ke Anda, atau Anda meminta sampel sendiri itu juga bisa. Kemudian Anda cek, ya kan, jahitannya bagaimana, seperti yang ada di video sebelumnya, cara-cara cek jahitan yang bagus dengan standar yang bagus itu bagaimana, sudah ada, coba Anda cek kembali di video-video saya ya. Kemudian negosiasikan tentang biaya dan kontrak, ya kan. Biayanya berapa, ongkosnya berapa, terus kontraknya seperti apa, pembayarannya di depan atau di belakang, atau perlu DP atau gimana, atau sekali kontrak minimal 6 bulan, atau cuma satu kali project, dua kali project, atau bagaimana, itu juga perlu Anda perhatikan ketika Anda mencari konveksi atau tempat maklon yang bagus, ya kan. Terus yang ketujuh, jangan lupa komunikasi dan dukungan. Komunikasi dan dukungan itu penting. Komunikasi Anda dengan orangnya tersebut bagaimana, komunikasi Anda dengan konveksinya tersebut gimana, orangnya fast respon tidak, ya kan, ditanyai mudah mudah atau tidak, jelimet atau tidak, atau bulat seperti entut, ya kan, kita nggak tahu ya. Anda yang paling tahu nanti Anda tempatnya di mana, itu hal yang perlu Anda perhatikan. Komunikasi dan dukungannya nanti, kalau ada bahan yang rusak bagaimana tanggung jawabnya, kalau ada sampel yang kurang bagus bagaimana, mintanya 100 kok deadline sekian kok belum jadi, itu bagaimana. Nah, itu perlu dibicarakan juga, perlu Anda perhatikan juga. Dan terakhir, Anda harus membuat testing namanya pilot run itu. Anda membuat skala kecil dulu sebelum Anda membuat skala besar, ya kan. Takutnya kalau langsung skala besar ternyata ada apa-apa, justru kerugiannya juga nanti tanggung sangat besar. Tapi ketika Anda melakukan pilot run, membuat sedikit dulu, ya kan, ternyata sampelnya bagus, bahannya bagus, kualitasnya bagus lah, kemudian Anda sudah bisa untuk membuat dalam skala besar, ya kan. Nggak apa-apa, semua berawal dari kecil dahulu, ya kan. Karena gunung itu jadi besar tuh ya bukan karena tiba-tiba gunung, ya kan, mungkin karena ada kerikil-kerikil kecil yang numpuk jadi besar, bisa terbuatlah jadi sebuah gunung. Begitu dulu ya untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.